Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 2 kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan mengenai sejarah Kesultanan Aceh, mulai dari latar belakang berdirinya kerajaan, kehidupan sosial budaya dan perekonomiannya, kemaritiman, peninggalannya, sampai keruntuhannya. Simak sampai habis ya. Latar belakang pendirian kerajaan. Aceh Darussalam awalnya merupakan daerah taklukan dari Kerajaan Pedir. Wilayah tersebut berkembang pesat saat Malaka jatuh ke Portugis pada tahun 1511. Lalu, para pedagang muslim beralih dari Malaka ke Bandar Laut Aceh Darussalam untuk berdagang. Raja-raja termasyhur yaitu ada Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tani. Selanjutnya adalah kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan pertama yang memimpin adalah Sultan Ali Muhayyad Shah di tahun 1514 hingga 1528. Dilanjut oleh putra Sultan Ali Muhayyad yaitu Sultan Salahuddin di tahun 1528 hingga 1537. Lalu disusul oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar di tahun 1537 hingga 1568. Dan digantikan oleh salah satu sultan yang paling terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda. Selain 4 sultan ini, masih ada beberapa sultan lagi yang memimpin kerajaan Aceh. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di kerajaan Aceh bertumpu di bidang pelayaran dan juga perdagangan. Perekonomian kerajaan Aceh tumbuh dengan pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Beberapa komoditas perdagangan kerajaan Aceh meliputi lada, emas, minyak tanah, kapur, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah kehidupan sosial dan budaya. Letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di kerajaan Aceh tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan karena banyaknya interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang dari Timur Tengah dan juga dari Eropa. Kehidupan sosial budaya didasari oleh ajaran Islam. Peninggalan arsitektur dan bangunan tidak terlalu banyak karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Selain istana, beberapa peninggalan yang masih dapat kita lihat sampai sekarang seperti Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indrapatra, Gunungan, Pinto Kop, dan kompleks pemakaman keluarga Kesultanan Aceh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kehidupan kemaritiman Kesultanan Aceh dan usaha mencapainya. Jadi, awalnya Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang mengalami masa kejayaan di Aceh. Tapi pada akhir abad 14 Masehi, Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah diserang oleh Majapahit. Ditambah dengan munculnya Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-15, membuat pengaruh Samudra Pasai semakin luruh. Kehadiran Kesultanan Aceh pada tahun 1496 dan Portugis yang datang dan merebut Malaka pada 1511 membuat Kesultanan Aceh dapat menggantikan posisi kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai di Serambi Mekah. Kesultanan Aceh ini menjadi sebuah kerajaan Islam yang berkembang seiring mulai meredupnya pamor kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas dan angkatan perang yang sangat kuat. Pada suatu hari, Raja James I dari Inggris meminta kepada Sultan Iskandar Muda agar diperbolehkan berdagang di wilayah kekuasaan Aceh. Tapi, Sultan Iskandar Muda dengan tegas menolak karena beliau paham bahwa misi Inggris di Aceh ingin menguasai seluruh sumber daya yang ada. Menurut buku Aceh Sepanjang Abad karya Muhammad Said, di masa itu Kesultanan Aceh mencoba merangkul negeri-negeri dan pelabuhan sekitar Selat Malaka agar tidak tergoda dengan bujukan bangsa-bangsa asing. Dari sisi perdagangan, harga hasil bumi tidak dipatok rendah untuk menyokong perekonomian kerajaan. Juga dibangun bandar dagang utama untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan orang-orang asing. Luas wilayah kekuasaan di era Sultan Iskandar Muda meliputi Semenanjung Malaya, termasuk Johor, Malaka, Pahang, Kedah, Perak, sampai Patani, yang sekarang merupakan Thailand bagian selatan. Angkatan perang Kesultanan Aceh, terutama Angkatan Laut, telah dilengkapi kapal-kapal canggih pada masanya. Kapal-kapal perang ini memiliki meriam yang siap dilontarkan ketika bertemu musuh. Angkatan daratnya juga memiliki puluhan ribu prajurit, pasukan kuda, dan pasukan gajah. Saat itu, kekuatan Kesultanan Aceh sangat diperhitungkan.
Portugis bahkan sudah menyerah lebih dahulu. Belanda yang kemudian datang akhirnya juga memilih wilayah lain seperti Jawa dan Maluku. Bukti kemaritiman Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar, Aceh menjadi pelabuhan internasional yang sangat ramai. Kerajaan Aceh merupakan bandar transito yang dapat menghubungkan pedagang Islam dengan dunia barat. Kerajaan ini berhasil menggulingkan sistem pemerintahan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Wilayah Aceh sulit untuk disinggahi kapal tanpa melewati muara sungai. Kondisi geografis ini membuat Aceh tidak membangun benteng dengan tembok besar, tapi dilengkapi dengan meriam. Tujuannya untuk menghalangi kapal-kapal yang memiliki maksud jahat. Warisan fisik dan non-fisik Kerajaan Aceh. Dalam sejarahnya, Kerajaan Aceh mengembangkan pola sistem yang teratur, mulai dari sistem pendidikan hingga ke sistem pemerintahan. Sebenarnya ada banyak peninggalan Kerajaan Aceh yang pernah berjaya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah peninggalan Kerajaan Aceh yang paling terkenal dan terletak di pusat kota Banda Aceh. Masjid ini juga termasuk dalam peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Masjid yang megah ini sempat dibakar oleh agresi militer Belanda, tetapi dibangun kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh. Kemudian, masjid ini juga sempat berjasa ketika tsunami besar yang melanda Aceh pada 2004 lalu. Masjid ini adalah satu-satunya bangunan yang terdiri kokoh saat tsunami tersebut terjadi. Yang kedua ada Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan adalah salah satu peninggalan Aceh yang dibangun oleh keraton pada zaman dahulu. Tetapi karena tidak terselamatkan dari serangan Belanda, taman ini dibangun kembali pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah mulai tahun 1607 sampai 1636. Taman ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda karena cintanya yang begitu besar terhadap Putri Buyongan dari Pahang, sehingga keinginan Putri Buyongan terpenuhi untuk membangun sebuah taman sari yang indah dan dilengkapi dengan gunungan. Yang ketiga yaitu Benteng Indrapatra. Pada saat kerajaan Islam muncul setelah kerajaan Hindu di Aceh, Benteng Indrapatra digunakan sebagai tempat pertahanan melawan penjajah Portugis. Benteng ini dulu dibangun oleh kerajaan Laimori, yaitu kerajaan Hindu pertama di Aceh, meskipun pada akhirnya Aceh dikuasai oleh kerajaan Islam. Yang keempat ada Meriam Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Selim kedua dari Turki Utsmani, beberapa pembuat senjata dan teknisi dari Turki dikirimkan sehingga Aceh belajar dari mereka. Pada akhirnya Aceh mampu membuat meriam sendiri yang terbuat dari kuningan. Meriam buatan Aceh ini juga digunakan saat perang melawan Belanda dan mempertahankan Aceh dari serangan penjajah. Dan yang terakhir yaitu pintu Kop, merupakan sebuah pintu gerbang berbentuk kubah yang didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda. Pintu ini digunakan sebagai tempat peristirahatan Putri Pahang, posisi yang tidak jauh dari gunungan. Di sana para dayang akan membersihkan rambutnya permaisuri. Selain kelima peninggalan kerajaan Aceh seperti telah disebutkan di atas, di dalamnya juga terdapat sebuah kolam yang digunakan permaisuri kerajaan untuk mandi bunga. Selanjutnya akan ada pemaparan materi perihal masa kemunduran Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran di tahun 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani. Sebetulnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi mengapa Kerajaan Aceh ini mengalami kemunduran. Namun faktor yang paling utama ialah karena adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat di masa itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan selaku tim Kerajaan Aceh. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.